First things first, when you're hurt, that's the worst, yeah. Tainted minds like a curse, put me in a hearse. I just don't wanna feel anymore. I just don't wanna feel anymore. Open up your eyes to reveal all of the lies. I'm so sick of your disguise, that's no way to live your life. On a lonely drive, blast the music till I die. Drive the car right off the side, that's alright, that's alright. And when there's highs and... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info unit mobil bekas hari ini kita masih seputar Carry Futura. Kali ini kita ada Carry Futura tahun 2003 15 atau 1500 cc, masih karburator, platnya RC Purbalingga. Untuk kondisinya seperti apa, kita akan cek bareng saya Dina Jordina, Hyper Auto Concept. Sebelumnya, buat teman-teman yang punya unit serupa seperti ini mau dijual, insya Allah kita bisa bantu jualkan. Kita bantu review gratis buat teman-teman semua. Anda tinggal hubungi kita di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Ya, antara jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, setelah itu kita sudah waktunya istirahat. Jadi lokasi kita di Purbalingga, Jawa Tengah. Anda datang aja ke tempat kita bantu review jualkan untuk mobil Anda. Untuk unitnya, kita akan review kondisinya seperti apa. Karena buat teman-teman yang jauh di luar kota, mungkin bisa punya sedikit gambaran. Paling tidak ada 75% atau 80% unitnya akan kita review kondisinya. Nah, untuk unit ini dari talangan muter gambarannya ini masih utuh, masih rapi. Kemudian bodi muter itu juga masih ngaleng. Nah, sekarang kita coba cek sebelum ke samping, kita depan dulu. Nah, untuk bagian depan ini masih tipis ngaleng. Nut seperti ini masih lempeng, masih bagus. Cuman untuk unit ini nggak bisa dibilang catnya masih ori, enggak ya. Cuman ini masih ngaleng muter, talangan juga masih bagus. Cuman ada sepet-sepet di beberapa bagian. Nah, cuman untuk bagian depan ini masih bagus, dia masih rapi, masih lempeng, celah seperti ini, celah bodi juga masih rapi. Jadi dari bagian depan ini tidak ada bekas insiden atau bekas laka. Bempernya masih mulus seperti ini. Terus kemudian grillnya juga masih kencang. Lampu kanan dan kiri aman, dia nggak ada pecah. Untuk platnya ini RC Purbalingga, pajaknya bulan 7, habis masa plat 2025. Jadi ini pajaknya masih aktif. Pajaknya ini kisaran 850.000 tiap tahunnya. Untuk kondisi samping kita lanjut. Kondisi samping ini masih lempeng, dia masih rapi, nut-nut seperti ini masih bagus, masih lempeng, masih dalam. Jadi masih utuh untuk nut-nutnya. Nah, buat memastikan kita ketok, dengerin suaranya, ini masih ngaleng, bodinya masih tipis. Biasanya kalau yang dia naik jempol dari arah sini nih. Nah, cuman ini masih bagus, bagian bawah juga masih oke. Pelipit-pelipit seperti ini juga masih bagus, masih nitik. Nah, lanjut ke area talang. Talang kalau dari depan seperti ini kondisinya masih bagus, masih utuh. Celahnya masih rapi, sambungan seperti ini masih rapi juga. Lah, untuk bagian atas ini kan biasanya ada nitik pabrikan. Bagian bawah dan bagian atas. Kalau bagian atas saya raba seperti ini masih ada nitik pabrikannya. Sekalian kita cek untuk bagian atap. Nah, bagian atap ada nut juga seperti ini. Ini nutnya masih lempeng juga, masih bagus. Untuk atapnya ini dia nggak ada penyok-penyok. Atapnya aman. Coba saya cek dulu atapnya. Nah, atapnya aman, dia masih bagus, nggak ada dempul-dempul atau nggak ada cat ngelupas, masih aman. Nah, kalau untuk velg keempat-empatnya ini pakai velg standarnya Carry Futura, pakai ring 13, bannya juga pakai ban standar. Kondisi ban keempat-empatnya masih cukupan. Ini ada bumper belakang, ini bumpernya juga masih rapi, catnya bagus. Celah bodi seperti ini masih cukup rapi, agak renggang sedikit seperti ini, tapi ini nggak masalah. Ini bisa diperbaiki, tapi bumper-bumper aman, dia nggak ada penyok. Pojokan-pojokan seperti ini juga masih rapi. Pilar A, B, dan C, pilarnya masih utuh, masih rapi. Cek juga talangan bagian belakang. Kalau talangan belakang ini sebelah atas ini nitik pabrikannya masih terasa, masih ada. Bagian bawah juga dia masih kelihatan. Stripping bawaan masih ada. Kemudian bagian belakang, pintunya juga masih ngaleng. Ada logo 15 1500 cc bagian belakang. Plat nomor terpasang rapi. Nah, ini untuk bumper bagian belakang, ini bawaan Carry Futura juga masih ada. Lampu-lampu bagian belakang aman.
dia masih berfungsi normal, nggak ada retak. Untuk bagian kiri, lampu rem bagian kanan ada sedikit lampu mundur, ini retak dikit gitu ya. Oh ya, ini untuk tipenya dia DRV. Berarti kalau DRV itu dia joknya hadap-hadapan. Nah, ini biasanya teman-teman yang seneng tipe DRV seperti ini, karena begitu jok dilipat, barang masuk muat banyak. Nah, lanjut untuk yang bagian samping kiri. Samping kiri natnya juga masih lempeng, dia masih ketemu, masih bagus, masih rapi juga. Ada stripping real fan DRV seperti ini. Kita pastikan juga dengan kita ketok. Nah, untuk kondisi dari samping kiri ini juga kondisinya masih ngaleng. Biasanya area-area belakang seperti ini dia ada isi dempul, tapi ini masih ngaleng, masih cukup bagus. Untuk bumper-bumper juga masih rapi. Nah, lanjut kita sekarang ke interior. Nanti setelah itu mesin, setelah itu tinggal sasis dan yang lain-lain gitu ya. Nah, sekarang cek untuk interiornya. Kita buka pintu kiri depan. Kita cek untuk silerannya. Nah, ini untuk sileran bagian atas ini masih utuh, bagian bawah juga masih ada. Cuman untuk area sini udah ada sepet di bagian pintu pojokan seperti ini, karena memang daerah sini rawan ada keropos. Tapi ini aman, dia disepet untuk pintu pojokannya. Kalau door trimnya masih rapi, dia nggak ada sobek-sobek, masih aman. Kemudian lanjut ke selebor. Selebornya juga sambungan seperti ini masih rapi. Ada sileran di bagian selebor juga masih rapi. Sampai ke bagian bawah ini masih cukup rapi ya, walaupun ada sepet-sepet seperti ini, tapi ini kondisinya masih rapi. Pilar B juga masih bagus. Nah, ini yang penting sambungan atas, kalau memang mobil bekas terguling biasanya talang kena, atau kalau enggak ini dia kena gitu. Kalau enggak biasanya keropos, dia jarang masuk garasi. Daerah sini juga dia sering keropos. Tapi ini untuk pilar-pilar itu muter masih bagus, masih oke. Kalau untuk joknya ini untuk senderan penumpang sama sopir, joknya masih bagus. Cuman untuk yang bagian bawah ini agak sobek daerah sini. Nah, ini ada sobeknya di sini untuk jok. Dashboard seperti ini kondisinya masih utuh. Mobil ini ada AC-nya, cuman AC-nya dingin tapi nggak terlalu gitu. Jadi kalau boleh dibilang kesimpulannya kurang dingin gitu aja lah. Perangkat AC kompresor ada, aman, nggak ada bunyi, cuman kurang dingin. Berarti ya mungkin antara freon bocor atau ada sambungan-sambungan yang bocor. Tapi kita lebih pastinya cek ke tukang AC gitu ya. Ini hanya gambaran aja kalau AC-nya memang sedikit kurang dingin gitu. Nah, untuk dashboard seperti ini masih kotor kebetulan. Ini belum dibersihkan. Laci ini masih kotor seperti ini ya, perlu dibersihkan. Ya, cuman untuk fungsi dari laci seperti ini masih berfungsi normal. Ini agak ada tip kurang ini ya. Sebenarnya ini terlalu menonjol. Sebenarnya ini kosong, cuman ini buat apa namanya, biar nggak bolong gitu aja ya. Jadi dipasangi tip seperti ini. Ini nggak nyambung aslinya. Cuman ya bonus ya mungkin ya. Nah, oke, lanjut. Sebelum ke yang sebelah kiri, kita ke tengah, belakang, lalu yang kanan mobil. Nah, ini yang kirinya, sileran pintu bagian sini masih utuh, bagian samping, terus kemudian door trim-nya masih rapi, bagian bawah ini agak kurang kenceng dikit. Kalau untuk sileran aman, bagian atas cek bagian bawah juga silerannya utuh. Biasanya daerah sini keropos, tapi ini masih tergolong aman. Nah, untuk bagian bawah seperti ini perlu disepet nih. Nah, ini perlu disepet biar dia tidak terjadi korosi, karena ini bakal ada korosi. Cuman ini kondisinya masih rapi, masih utuh gitu ya, tinggal disepet aja. Nah, untuk jok bagian tengah, ini jok tengahnya ini masih cukup rapi. Bagian bawah sama senderan juga masih rapi, masih pakai bludru orisinilnya. Door trim yang sebelah kanan juga masih oke. Nah, plafonnya ini masih cukup rapi. Depan, belakang, muter, ini aman, dia nggak ada yang sobek. Lanjut kita untuk pintu belakang. Kita buka pintu belakangnya, kita cek sileran muter, atas rapi, bagian samping juga masih rapi, bagian bawah juga masih rapi. Door trim belakang seperti ini masih cukup rapi, ada sedikit bolong daerah sini. Saya rasa nggak masalah, tahun 2004, namanya mobil pemakaian pasti ada kekurangannya atau ada minusnya. Jadi review kita pun hari ini, kita bukan hanya menunjukkan kelebihannya atau keutuhannya mobil ini, tapi juga ada kekurangannya tetap kita sampaikan. Nah, kesimpulan nanti tetap kita kembalikan lagi ke teman-teman, kesimpulan masing-masing ya. Bisa jadi menurut saya bagus, menurut teman-teman kurang. Itu nggak masalah. Kita lanjut untuk cek kondisinya bagian belakang. Nah, kondisi untuk bagian dalam pilar seperti ini masih cukup rapi. Nah, ini ada sedikit pernah dirapikan daerah sini. Tapi ini aman karena natnya ini masih rapi, bagian bawah pun masih rapi. Jadi aman, dia bukan
bekas laka tapi ada bekas sepetan daerah sini gitu ya. Nah, untuk jok bagian belakang ini dia hadap-hadapan karena tipe DRV. Kalau dari belakang juga terlihat jelas nggak ada double blowernya. Berarti ini memang betul tipe DRV. Kalau GRV itu dia memang sudah double blower dan jok belakang itu ngadap depan semua. Nah, untuk lantainya ini masih tergolong rapi juga. Perlu disepet untuk bagian sini karena ini ada bakal karat gitu. Tahun 2004 yang seperti ini bisa disepet lagi. Ya ini nanti tergantung dari negosiasi teman-teman mau seperti apa adanya atau harus dirapikan. Ini tinggal disepet sih gitu. Untuk kondisinya seperti ini. Lanjut sekarang tinggal interior bagian depan yang kanan. Nah, untuk interior bagian depan yang kanan silerannya pun masih utuh, masih rapi seperti ini gitu. Terus dari bagian door trim juga door trimnya masih rapi, aman, dia nggak ada yang sobek. Pilar bagian dalam juga masih oke, masih rapi. Untuk setir, kita tadi coba jalan, setirnya aman, dia nggak ada kocak, nggak sepeleng, kaki-kaki juga nggak gelodakan. Persneling 15 sampai mundur, itu semuanya oke. Dan yang terpenting adalah gardanya itu nggak dengung, persneling juga aman, dia nggak dengung, tenaganya juga ada. Jok kanannya, ini ada sobek kayak gini. Ini sering banget kita temui untuk Futura, jok kanannya sobek gini. Karena ini mobil tinggi, jadi orang ketika turun, ini biasanya sering kena pantat gitu ya. Nah, ini biasanya gampang sobek. Nah, ini sering banget kita temui untuk Carry Futura, sobek di bagian sopir yang sebelah kanan depan. Lanjut sekarang tinggal untuk mesinnya kita cek ya. Nah, ini kita udah buka bagian mesin, kita buka joknya untuk kelihatan mesinnya. Mesinnya bawaan Carry Futura ya. Ini 1500 cc, 4 silinder segaris. Nah, biasanya teman-teman nanya nih, untuk mesin ini tingkat keborosannya itu seperti apa? Rata-rata dari teman-teman yang pakai, saya pun juga pakai, rata-rata antara 1:10, 1:11 lah. Maksudnya 1 liter itu untuk 10 km. Tapi semua itu tergantung pemakaian sebenarnya. Pemakaian yang pertama, yang kedua sama isi penumpangnya. Kalau isi penumpangnya banyak, otomatis kan kita RPM tinggi terus. Nah, RPM tinggi terus biasanya itu nguras bensin lumayan tinggi. Nah, yang dimaksud sekarang kita adalah cek untuk kondisi mesin. Kalau kondisi mesin seperti ini cukup kering untuk bagian atas. Deksel-deksel aman, dia nggak ada yang rembes-rembes. Nah, kita nanti coba cek juga untuk bagian bawah ya. Nah, ini untuk sasis bagian depan ini kelihatan. Bagian pangkon seperti ini juga masih cukup rapi, masih aman, muter masih oke. Sekarang kita cek untuk oli mesin. Kalau oli mesin yang dia pernah overheat atau pernah panas berlebih, itu dia oli mesinnya warnanya dia pasti coklat susu. Kalau warna seperti ini normal. Kalau agak hitam berarti udah lama. Kalau masih kuning kemasan berarti itu masih baru. Yang kita hindari adalah warnanya coklat susu. Itu tandanya dia udah blok silindernya ngulet alias pernah overheat atau dia kecampur oli mesin sama air radiator. Nah, kondisi untuk mesin masih cukup bersih. Sekarang kita dengerin suara langsamnya dan suara geberanya seperti apa nanti. Coba kita cek. Coba kita sekarang starter mesinnya. Nih, ini kondisi setelah di starternya langsung jreng, enak, aman. Terus mesin langsamnya juga dia suaranya masih halus, masih enak didengar, nggak ada suara-suara yang kasar atau dia suara metal, suara seher seperti itu. Ini kondisi mesin masih halus. Nah, kalau dari kita geber pun ini suaranya pun masih cukup oke. Nah, suara mesin masih cukup halus, masih nggak ada suara ciri-ciri yang namanya metal lah ya, metal kena atau dia suara kasar gitu. Cuman ini untuk RPM-nya memang dia mati. Jadi jarum RPM-nya mati, untuk speedometer jalan, jarum bensin, indikator bensin itu normal, temperatur juga normal. Lanjut kita coba cek untuk asap knalpot. Ada ngasep putih nggak untuk area knalpot? Untuk bagian knalpot ini dia aman, nggak ada ngasep putih. Kalau ngasep putih itu ya tanda-tandanya seal clamp itu udah kena. Kalau nggak sedikit ring seher juga udah kena. Oke, lanjut kita tinggal ke selebor dan sasis. Mumpung belum terlewat ini kelupaan ya, untuk lantai depan ini kondisinya masih rapi, sileran masih ada ya. Terus lanjut ke bagian selebor depan, itu kondisinya masih aman juga, dia nggak ada keropos, shockbreaker juga nggak ada rembes-rembes oli. Nah, selebor untuk bagian belakang ini juga kondisinya masih
aman, dia masih rapi, nggak ada yang bolong atau nggak ada yang karatan. Untuk bagian sasis juga aman, dia nggak ada karat. Nah, ini untuk kondisi yang sasis bagian kiri tengah, kondisi sasisnya masih cukup rapi, masih aman. Masih sasisnya masih orisinil, sambungan-sambungan masih kelihatan, nggak ada keropos. Kemudian untuk selebor yang kanan depan, ini selebornya juga masih utuh, masih rapi, nggak ada bolong, nggak ada yang keropos. Shockbreaker juga aman, nggak ada rembes oli. Ini untuk yang selebor belakang bagian kanan, ini kondisi selebor juga masih utuh, aman, dia nggak ada bolong, nggak ada keropos. Untuk sasisnya juga dia masih aman, dia nggak ada keropos bagian sasis belakang kiri. Oke, jadi itu teman-teman, kita udah review kondisi mobil secara keseluruhan, baik dari bodi, kemudian nat-nat, talangan, interior, eksterior, lampu-lampu, indikator, terus kemudian mesin, sampai ke sasis, sampai ke bagian selebor belakang. Jadi semuanya kita udah review. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kondisinya seperti apa. Tapi mungkin ada yang terlewat dari saya mereview hari ini. Teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Jadi bisa tanya-tanya tentang unit ini lebih jauh, atau tanya seputar harga dan sekalian nego-nego. Untuk unit ini dijual dengan harga 52 juta, masih nego tahun 2004. Oke, bareng saya Dino Jordinia. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.